Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, mata pelajaran PPKN untuk saat ini. Mohon maaf kita tidak bisa bertatap muka karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk tatap muka. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video ini supaya nanti bisa dilihat semuanya, dan semoga ini nanti bisa bermanfaat, terlebih nanti bisa menginspirasi yang lain ya. Baik, untuk melanjutkan, pertama-tama mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Ya, pelajaran PPKN kemarin kita sudah bahas tentang kita buka lagi pada bukunya ya, membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kemarin yang sudah saya tuliskan di papan tulis ya. Yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara. Kemarin kita sudah bahas semangatnya. Yang pertama ini adalah semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air dan cinta kepada cinta tanah air, rela berkorban untuk negaranya. Itu maksudnya nasionalis dan patriotisme. Seperti para pejuang kita yang melawan pejuang Indonesia yang dulu melawan penjajah. Yang kedua ini adalah semangat persatuan. Jadi setelah mereka memiliki jiwa semangat nasionalis dan patriotisme, mereka memiliki semangat persatuan. Jadi bersatu baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi sampai ke Papua. Ini bersatu tujuannya untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Yang ketiga inilah musyawarah. Setelah memiliki pergerakan untuk melawan penjajah, ini para pendiri-pendiri yang bisa itu bermusyawarah, bareng-bareng musyawarah. Bagaimana sih nanti negara yang akan dipimpin kita setelah kita merdeka? Itu maksudnya musyawarah, untuk mencari satu kesimpulan kesepakatan dari seluruh warga negara. Itu maksudnya musyawarah. Yang keempat ini adalah mengutamakan kepentingan umum. Jadi bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum, kepentingan yang dimiliki atau yang disepakati oleh bersama. Itu maksudnya kepentingan umum. Yang kelima adalah toleransi, adalah menerima setiap perbedaan, baik itu suku, ras, agama dan lain sebagainya. Ketika ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Konghucu, ini semuanya satu. Itu namanya toleransi. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Dayak, kemudian ada yang dari Madura, ada yang dari Bali, ada yang itu satu contoh suku-suku yang ada di Indonesia, tapi ini semuanya sama. Itu namanya toleransi, mampu menerima perbedaan. Itu namanya toleransi. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sikap yang harus kita laksanakan adalah yang pertama ini adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi ketika semuanya sudah dikumpulkan, ngomong bareng-bareng, mencari kesimpulan ini yang cocok. Kesepakatan itu apa? Maksud tahu nggak musyawarah mufakat? Maksud dari mufakat adalah ini adalah persetujuan dari seluruh yang ikut dalam musyawarah itu namanya mufakat. Jadi musyawarah untuk mufakat, untuk mencari keputusan yang disetujui oleh seluruh anggota yang ikut bermusyawarah. Itu maksudnya. Nah, musyawarah untuk mufakat ini, dalam proses musyawarah tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antaranya terbuka terhadap pendirian atau pendapat pihak lain dan mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung jawab. Jadi ketika ada yang lain berpendapat, kita menerima. Dan ketika kita memiliki ide atau pendapat, ini diutarakan atau disampaikan dengan
yang baik dan sopan, atau dengan bebas dan juga bisa dipertanggungjawabkan, itu maksudnya. Nah, selain itu terdapat beberapa aturan dalam mengemukakan pendapat yang patut diperhatikan peserta musyawarah dalam menyatakan pendapat. Yang pertama, aturan untuk mengemukakan pendapat ya. Yang pertama adalah mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Jadi nggak syukur nyelonong murmurong ngomong ini, tapi setiap perkataan yang disampaikan dalam musyawarah itu harus bisa dipegang dan harus bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Karena kebebasan seseorang berpendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi setiap orang yang ingin berpendapat, ingin berbicara dalam musyawarah, dalam diskusi, ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28. Yang perlu diperhatikan ini adalah pendapat hendaknya disampaikan secara baik serta rasa keterbukaan. Jadi ketika ada yang berkomentar, ada yang ngasih usulan, ini juga harus diterima. Yang kedua, pendapat disalurkan melalui jalur yang benar. Maksudnya ketika sudah dikasih kesempatan bicara, ini bicara, jangan ngomong, gak boleh. Harus ada, ketika sudah ada kesempatan berbicara, boleh berbicara. Yang ketiga, pendapat pribadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Jika seseorang yang ingin berpendapat ini memiliki pemikiran, ini tidak harus serta-merta harus dilakukan. Nah, ini nggak boleh. Pokoknya harus gini, nggak boleh. Ini namanya bukan berpendapat dengan baik ya. Yang keempat, bersikap hormat kepada orang lain karena orang lain pun memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, jadi selain kita, ada orang-orang lain yang sama seperti kita yang juga ingin berpendapat. Jadi juga harus dikasih kesempatan untuk berpendapat. Jangan menutup, nggak boleh. Ya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam pendapat adalah membuka diri terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Sama tadi ya. Jadi enggak harus kita tok. Kita juga harus menerima pendapat dari orang lain. Itu. Selain udah ya, selain dari musyawarah untuk mufakat, ini yang kedua adalah komitmen para pendiri tadi ya. Adalah yang kedua, menjunjung sikap persatuan dan kesatuan. Jadi mereka selain musyawarah untuk mufakat, mereka juga menjunjung sikap persatuan dan kesatuan. Jadi bareng-bareng sama-sama mendirikan negara ini dari keterpurukan penjajah. Selanjutnya, ini adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang kelima, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini jadi pikiran itu sama. Dan yang terakhir ini melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Jadi semangat dulu para pejuang ini sama-sama rela berkorban demi negara. Setelah bersatu mengusir penjajah sudah pulang ke negerinya masing-masing. Kemudian mereka bersatu musyawarah ingin menentukan ini negara mau dikemanakan, itu maksudnya ya.
Jadi bareng-bareng negara ini dibentuk oleh bareng-bareng keseluruhan warga negara yang ada di lapisan masyarakat Indonesia. Lanjut, yang ketiga, para pendiri ini juga memiliki mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ya, ini bukan cuma para pejuang dulu ya, tapi kita sebagai warga negara Indonesia ini juga harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, baik itu di keluarga, di kelas, di masyarakat, di muka umum, di kota, di desa, di mana saja ini kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti di sekolah ya, contohnya mematuhi tata tertib, mendengarkan nasihat bapak ibu guru, menghargai karya siswa lain, dan lain sebagainya. Contoh di lingkungan masyarakat, menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati tetangga, saling gotong royong, bareng-bareng jika ada jadwal pos ronda, jaga kampleng ini bareng-bareng sesuai jadwalnya. Itu contohnya ya. Ini adalah sikap atau perilaku yang dicerminkan, yang dicontohkan oleh para pendiri sebelum kita, bahkan sebelum kita lahir ini para pendiri sudah mencontohkan. Nah, tugas dari kita adalah mampu mencontoh dan mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan perkembangan zaman yang kita hadapi sekarang ini, baik itu musyawarah, bersatu, menentukan keputusan, menjalankan perilaku seperti Pancasila dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus sesuai dengan Pancasila. Oke, siap? Bisa dipahami? Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti yang absen ini bisa tulis komentar nama-nama di bawah ini ya, komentar nanti diketikkan namanya siapa saja. Dan untuk tugas nanti saya ketikkan di bawah ini juga, di bawah nanti silakan kalian cari, atau mungkin kalian bisa cari di Google Classroom. Nanti saya share kode kelasnya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.